Ya, oke. Sekarang nanti yang kita belajar tentang Maple ya. Wait. Bentar, saya belum buka Maple. Sudah diinstal semua Maple-nya? Alhamdulillah sudah, Bapak. Sudah ya? Sudah, Bapak. Bisa semua ya? Ya. Oke. Oke. Jadi kita praktek ya. Boleh langsung langsung dicoba. Boleh memperhatikan dulu, silakan. Yang jelas nanti pasti akan saya tanya ya. Bukan saya tanya, saya panggil untuk saya cek gitu ya. Bisa atau enggak gitu ya. Atau mungkin ketika saya mengerjakan gitu ya, kemudian berhenti, kemudian saya tanya, silakan berdasarkan ada yang nggak bisa, mungkin salah gitu ya, nggak keluar, nggak muncul seperti yang apa yang seharusnya, silakan ngomong gitu ya. Karena ya namanya praktikum untuk daring, praktikum dilaksanakan daring gitu ya, agak susah gitu ya, nggak bisa ngecek satu-satu. Nah, kalau kita luring gitu ya, ini langsung, jadi saya bisa langsung keliling gitu ya, lihat cara kalian ketik dan lain-lain gitu ya. Nah, tahu. Oke, saya share dulu Maple-nya. Sudah dicoba belum? Sedikit-sedikit, Bapak. Sedikit ya. Oke. Kalau misalnya tampilan awal ini mudah ya. Jadi ya ada menu bar di atas, kalian sudah tahu. Ini shortcut gitu ya. Kalian bisa nanti menggunakan shortcut. Di sini ada ya seperti biasa shortcut. Kemudian yang sebelah kiri ini seperti ini ya, simbol, kemudian ekspresi. Nah, nanti ketika kalian mau menulis gitu ya, misalkan kalian bingung dengan codingnya gitu ya, misalkan Sigma gitu ya, kalian bingung nih, Sigma itu codingnya apa sih di Maple gitu ya, kalian langsung klik aja. Klik gitu ya, nanti tinggal ganti variabelnya, n-nya berapa, i-nya berapa, k-nya i atau k-nya, k-nya diganti, fungsinya ganti. Ya, integral juga sama gitu ya, turunan pun sama ya. Nah, misalnya kalian bingung gitu ya, nah kalau nggak bingung ya ditulis biasa juga bisa gitu ya. Kalau misalnya ini kalian misalkan ditahan gitu ya, mouse-nya gitu ya. Nah, tuh. Nah, ada itu ya, ada keterangannya ya. Nah, itu kalian ketik bisa tuh. Sum buka kurung f, koma i sama dengan k, titik ya, 2 kali ya, sampai 2 kali titik ya. Sampai dengan tuh kalau di sini kalau misalnya ditulis kita nulis di matematika kan 3 kali itu ya, 1 sampai dengan n, ini kan nulisnya titiknya 3 kali ya. Nah, kalau di Maple tuh 2 kali. Ya, 2 k sampai n ya. K titik 2 n tutup. Nah, nanti simpulnya jadi gini. Ya, kalau turunan div ya. Nah, kalian bisa coba. Ini ekspresinya, kemudian mungkin mau membuat matrik tinggal mau baris sama kali kolom berapa gitu ya, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 gitu ya, kalian bisa buat gitu ya, tinggal insert, kemudian komponen, kalian bisa coba ya, ini gig ya seperti di mana simbol equation ya di Word ya, mirip seperti itu. Relasi berarti ya sama dengan, kurang dari, lebih dari gitu ya, dan sama dengan gitu ya, tinggal bisa di klik saja. Oke.
gampang, yang mudah kita belajar fungsi dulu ya. Ya kalau dengan fungsi atau misalkan ya mudah lah, penjumlahan gitu ya, misalkan seperti ini ekspresi penjumlahan gitu ya. Tambah ya mudah lah, 4 tambah 5 gitu ya. Coba ya, hasilnya langsung 10 ya. Yang keluar adalah hasil. Jadi tidak ada langkah tapi langsung keluar jawabannya ya. Jumlahan, kemudian akar ya, akar misalkan ada x-nya. Ya apa namanya? Ini fx atau fa gitu ya. Nah, kalau ini fa, b. Jadi variabelnya 2. Nah, kalau ini 1. Contoh, f titik 2 sama dengan x ya. Nah, di sini berarti saya membuat satu fungsi x untuk ya. Kalau tanda panah ini berarti tanda hubung ditambah dengan tanda hubung kemudian tekan lebih dari ya. Ulang, tanda hubung ya, hubung kemudian lebih dari ya. Bisa? Saya? Nah, kemudian misalkan 3x plus 5 misalnya. 3x plus 5, 3 kali, ingat ya, kalinya bukan titik. Meskipun di sini munculnya titik, tapi kalian jangan mencet titik. Tetapi kali yang bintang. Di mana itu adanya? Di 8. Nah, si 8-nya jangan sekali-sekali pencet titik sebagai kali. Nggak akan jalan. Gitu ya. Jalan tapi hasilnya salah. Ya. Jadi 3 kali X gitu ya. Misalkan tambah dengan 5. Ya, jadi ini kita mendefinisikan suatu fungsi f gitu ya, di mana ketika kita memasukkan suatu nilai x, otomatis nanti nilai x tersebut akan dioperasikan ke fungsi ini. Contoh f 6. Hasilnya 23. Jadi 6 x itu ini ya, di sini diganti dengan 6, dioperasikan hasilnya 23. Ya, f 3. Ya. Nah, ya. Kemudian ini biasa, gitu ya. Kemudian kalau kuadrat, jangan f lagi. Kita nggak bisa menggunakan variabel ini sama ya, variabel fungsinya sama. Kalau kita gunakan yang sama, otomatis yang atas, misalnya kita mau memetik banyak gitu ya, banyak fungsi gitu ya. Nah, ketika kita menuliskan satu fungsi yang sama, ya misalkan kita nulis f di atas, kemudian kita nulis f yang di bawah lagi, yang di atas otomatis terhapus atau tertindas gitu ya. Yang terbaca adalah f yang bawah. Jadi ketika misalkan kita mau manggil nih, tadi bawah nanti misalkan kita mau manggil fungsi yang atas ya, atas itu kita mau panggil lagi gitu ya. Nah, kalau misalkan itu salah, kita salah menggunakan variabelnya, ya otomatis kita salah perhitungannya. Ya, jadi saya menggunakan variabel fungsinya lain. Misalkan G. Nah, kalau kuadrat, misalkan 4 kali X. Kuadratnya bisa ya. Kuadratnya bisa ya. Misalkan min 5X misalkan. 10. Oke. Jadi kalau kuadrat berarti X, kemudian shift 6 ya. Shift 6 ada tanda pangkat ya. Seperti kalian pasti tahu lah tanda pangkat itu. Kemudian 2. Kemudian kalau misalkan kalian tidak memindah kursornya, contoh X pangkat ya 2, ini saya tidak pindah kursornya, tetap saya ketik min ya. Nah, min di atas otomatis, nggak di bawah ya, plus 10 ya, di atas. Beda ya artinya ya. Nah, kalian kan tahu. Nah, 2 kemudian saya pindah kursornya di bawah sesuai dengan yang tadi, min 5 ya, 4 5 itu ya. Jadi hati-hati. Jadi itu kemudian misalkan kita mau panggil, kita mau menentukan, sorry ini salah, X kurang ya, X-nya kurang. Nah, jadi nilai X-nya kita ganti
misalkan 3 gitu ya. 11 G 10. Ya. Kalau coba ini pangkat. Pangkat ya tidak hanya 2 ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya, macam-macam. Dan di belakangnya juga pasti juga bebas ya, fleksibel ya, jadi bisa macam-macam. Kalian bisa apa namanya, bisa mencoba. Pangkat oke, kemudian cabang. Ini cabangnya. Nah, cabang kalau misalnya kalian tahan, nah itu ada cara menulisnya cabangnya itu menggunakan yang namanya itu piecewise. Ya, piecewise. Nah, misalkan ya, nah, sama dengan dalam kurung X. Nah, kemudian mau cabang piecewise. Ya. Kemudian cara menulisnya bukan fungsinya dulu, tetapi kita definisikan X-nya dulu. X-nya mau dari berapa sampai berapa. Ya, jadi kita definisikan dulu X-nya mau dari berapa sampai berapa, atau batasnya ya. Kemudian koma fungsinya. Koma lagi, kemudian batas yang kedua, X-nya berapa sampai berapa, koma lagi, itu adalah fungsi yang kedua. Contoh, saya mau X-nya lebih dari 0. X lebih dari 0, koma, untuk fungsinya, fungsi yang pertama itu adalah 2 kali X min 1, koma. Batas yang kedua, ya, batas yang kedua, misalkan X kurang dari sama dengan 0. Jadi nulisnya kurang dari sama dengan, ya kurang dari, kemudian sama dengan. Ya. Koma, fungsi yang kedua itu adalah misalkan min X. Ya, min X, tutup kurung. Ya, nah, ini bisa kita coba. Nih, misalkan kalau yang lebih dari 0, X-nya lebih dari 0, misalkan 1. Hasilnya berapa? 1. 1, masukkan fungsi ini, hasilnya 1 ya. Coba lagi, misalkan, 5. 9 ya. 10 min 1. Nah, kalau yang kurang dari, misalkan min 3. 3. Ya. Coba. Kemudian hati-hati, ini ada H kecil, H besar, itu juga berpengaruh ya. Jadi ketika misalkan kalian mendefinisikan H di sini itu H kecil, kemudian kalian di sini tulis H besar, misalkan min 3, dia tidak akan membaca. Tulisannya tetap H-3, karena tidak ditemukan fungsi hanya H besar ya. Jadi harus hati-hati. Itu mungkin sampai sini, pelan-pelan dulu. Bisa mengikuti? Izin bertanya, Bapak. Hmm. Ya, pada fungsi G yang 4 kali X kuadrat, nah fungsinya kali di bintang itu apa, Bapak? Karena saya mencoba langsung 4X kuadrat gitu bisa juga. Boleh, sama saja sebenarnya. Oh, baik. Oke. Fungsi bintang kan kalau saya mengikuti ini ya, apa namanya, 4X kan berarti 4 kali X. Ya kan? Ya. Kalau ya mungkin kalau kalian mungkin sudah paham, misalkan 4X gitu ya. Ya, kalau dalam definisi matematika ya 4 kali X kan ya. Berarti karena X-nya ada 4 kali kan. Iya, makanya saya tulis 4 kali X. Gitu. Sebenarnya kalau mau ditulis ya 4X saja ya boleh, nggak masalah. Tetap bisa membaca. Cuma kadang harus hati-hati ketika mungkin di satu soal itu maksud dari atau ada soal yang maknanya tidak seperti itu harus hati-hati. Ya, maksudnya apa? Misalkan yang dimaksud bukan 4 kali X, tapi ya satu variabel utuh itu saja. Ya, 4X. Nah, atau apa?
Jadi harus berhati-hati dengan soal yang ada. Ya. Gitu. Agar lebih aman ya, kalau saya ya menggunakan 4 kali. Kalau saya, tapi kalau misalnya langsung boleh nggak masalah. Oke, mungkin ada lagi? Yang lain bisa? Tidak ada kekeliruan, salah ketik, dan lain-lain, hasilnya muncul semua? Muncul Bapak. Muncul ya? Oke, muncul. Jangan malu, kalau misalkan salah, jangan malu. Harus tetap tanya, kalau misalkan salah ya. Jadi salah, kita koreksi bareng-bareng mana salah. Ya, kalau nggak gitu, kalian salah, ketika kalian misalkan dapat tugas, dan itu nggak bisa, repot. Oke, lanjut. Dari piecewise, dari cabang, kalau akar mudah ya. Akar tadi, akar, mana akar ini ya? Akar itu STR ya. STRT. Ya, sama aja. Kita menggunakan fungsinya dulu ya. Sama dengan X ya, STRT. STRT berapa misalkan? Oh, X ya. Oh, boleh misalkan 2 X min 10 misalkan, boleh aja. Misalkan. Ya. Nah. X. Oh, imajiner, negatifnya hasilnya. Itu kalau akar. Kalau pecahan tinggal ini ya, apa namanya, per aja atau garis miring ya. Misal ya per mungkin kalau misalkan saya di sini mengetik garis miring otomatis di bawah, tapi kadang juga ada kalau misalkan saya diketik garis miring dia tidak ke bawah tapi tetap ada di sampingnya, itu juga ada, tapi tidak masalah, itu tetap bisa dioperasikan ya nanti ya ketika kita misalkan mau menentukan titik berapa gitu ya, nah itu juga bisa. Oh sorry 2, nggak mungkin ya, karena bawahnya 2, tidak bisa. Oke. Itu pecahan. Kemudian apa lagi? Ini absolut ya. Nah, jadi harga mutlak ini absolut ya. Jadi yang di depan ini absolut, saya diganti jadi ABS ya, absolut. ABS. Kemudian apa lagi? Sebenarnya kalau dasar mungkin itu ya, cukup itu mungkin. Kalau misalkan yang 2 variabel, misalkan seperti ini gitu ya. Nah ini, jadi mencarinya misalkan saya sama dengan X, Y, ini 2 variabel. Misalkan apa? X, Y, kuadrat ya. Nah, kan tambah dengan 4 kali X kali Y misalnya. Min 10. Jadi kalau mencarinya berarti K, X-nya berapa, Y-nya berapa. 3,4. Ya.
Itu kalau 2 variabel. 3 variabel ya sama juga gitu ya. X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. Sehingga nanti fungsinya seperti apa? Nanti mencari angka X, Y, Z-nya. Ya, titiknya hasilnya berapa? Tinggal dimasukkan seperti itu. Gitu. Sampai sini mungkin ada ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Itu untuk 3 variabel dan selebihnya juga sama seperti itu, Pak? Iya. Baik, terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Jadi untuk tiga variabel ya sama, gitu ya. X, Y, Z. Gitu ya. Mau sampai N juga gitu ya. Mau berapa? Gitu ya. Tapi biasanya kalau yang bisa terhitung atau apa namanya di dimensi 3 ya mungkin sampai Z. Gitu. Sisanya kosinus ya biasa ya bisa ya kosin, tan, kosinus ya berarti kosekan ya, kosekan itu berarti CSK nulisnya. CSK. Nah, ini kosekan. Nah, misalkan X gitu ya. Nah, nanti sudut ya. Jadi kita ngomong kalau trigonometri berarti sudut. Sin inverse-nya kosekan, kositosekan ya, sekan berarti ya biasa, sekan. SEC ya, sekan, SEC. Kemudian kalau tan itu kotangan ya, COT, COT, kot. Itu kotangan. Ya, itu inverse-nya. Kemudian selain itu ada lagi eksponen nih, eksponen ya. Eksponen itu EXP. Jadi nulisnya EXP. X ini ya, EXP. Jadi kalau misalkan E pangkat ya, EXP. X min 1. Nah, ya. Eksponen. Itu bisa difungsi ya. Sisanya ini eksponen log 10 ya, log 10 atau tidak 10 misalkan 5 itu bisa ya pakai log B. Tuh. Mau kombinasi dari semua ini juga bisa ya. Jadi itu semua bisa, tinggal mengetik aja kemudian cari hasil nilai X, nilai yang berapa X-nya tinggal diketik ya. Misalkan X mau dikombinasikan akar, kemudian ada cabangnya juga ada, ya tinggal dikombinasikan. Begitu. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya lagi? Bapak, saya izin bertanya, apakah punya saya ada yang salah nih? Soalnya yang X ini saya hasilnya ada keluar X, Pak. Enggak konstanta. Oke, bentar. Ya, coba ditampilin. X ya. Sin X plus cos X. Hasilnya gini. KT ya, T2. Hasilnya gini semua ya. Nah, kenapa kok tidak muncul hasil? Karena 2 ini kan kita tahu bahwa sin dan cos itu kan trigonometri ya. Mereka bisa membaca hanya pada bilangan-bilangan yang desimal. Nah, kalau yang bilangan seperti ini 2, 3, 4, kemudian di atas 8, ini semua kan bilangan numerik. Ya, bilangan numerik atau bilangan misalnya bulat biasa gitu ya. Nah, makanya dia tidak akan bisa membaca. Coba kita tambahkan titik di belakang. Titik aja. Bukan kali ya, titik. Kemudian kalian enter. Hasilnya apa? Dalam bentuk koma. Dalam bentuk koma ya. Berapa? 0,493. Nah, ya, jadi tanda titik ini berarti dia di maple ya.
Di mapel itu berarti mengisyaratkan bahwa ada 2, ada titik, berarti mapel membacanya O2, berarti dia bilangan desimal. Ya, bilangan desimal. Sehingga dengan bentuk trigonometri dia kan bisa mengoperasikan. Gitu ya, tahu bedanya ya. Nah, atau nah, saya kembalikan lagi ya. Nah, ini masih kedua. Sorry. Maksudnya ini kan ya. Nah, atau saya pakai apa namanya? Ini perintah ini. Eval ya. Eval apa? T. Oh, sorry. T ya, T2. Nah, sama hasilnya ya. Jadi perintah ini itu mengisyaratkan atau menyuruh mapelnya untuk mengoperasikan ini tadi fungsi T ini dengan nilai X-nya 2 dengan hasil yang desimal. Wah, begitu. Ya. Beda dengan, nah ada lagi, ada cuma eval biasa. Nah, kalau eval biasa, dia seperti T dalam kurung 2 tok, nggak ada titiknya. Ya, jadi dia di bilangan numerik. Dia akan menyelesaikan fungsi ini dengan bilangan X-nya itu numerik. Gitu ya. Nah, tapi kalau ada F di belakangnya, dia akan menyuruh menyelesaikan dengan bilangan desimal. Nah, dioperasikan dengan bilangan desimal. Begitu. Ya, tahu bedanya ya. Oke, jadi nanti misalkan disuruh mencari fungsi, nggak usah disuruh lah istilahnya. Kalian tahu bahwa fungsi ini hanya bisa dikerjakan dengan bilangan-bilangan yang desimal. Otomatis kalian bisa menggunakan itu tadi. Antara kalian menuliskan titik di belakang angka yang numerik atau dengan apa namanya perintah eval, ya ada F di belakang. Gitu. Sampai sini bisa diikuti saya, nanti kalian bisa coba. Nah, kemudian kita lanjut dengan menggambar. Jadi untuk saya biasanya kalau ngajar di praktikum ya seperti ini itu tidak akan lama. Meskipun waktunya kita sampai jam 5 ya, terlalu lama. Saya pusing kalau terlalu lama, capek. Jadi materinya bisa jadi habis duluan gitu ya kalau sampai jam 5. Jadi nggak terlalu banyak, mungkin sama seperti jam pelajaran biasa ya, 1,5 jam cukup. Jadi mungkin nanti sekitar jam 4 selesailah ya, jadi nggak usah terlalu lama. Oke, kita lanjut dengan menggambar. Jadi menggambar fungsi ya, gambar fungsi atau grafik fungsi itu kita menggunakan yang namanya perintah plot ya, kita perintah plot. Saya buat baru ya. Ada perintah plot ya. Jadi perintah plot itu berarti disuruh untuk menggambar. Contohnya, misalkan plot. Kita tulis dulu fungsinya. Fungsi. Di sini masih bisa kepanggil nggak ya yang depan-depannya? Saya coba. Misalkan F ya, saya coba ya. Saya coba mau cek bisa nggak memanggil yang depan. Oh, nggak bisa. Berarti kalau sudah baru, berarti kita nggak bisa mengambil fungsi yang di depan sini ya. Nggak bisa. Saya tulis ulang berarti F is sama dengan misalkan yang mudah dulu lah X ya. Kak Dana izin bertanya. Iya. Ini cara nambah IO anunya tuh bagaimana? Nanti itu? Apa? Ini nambah. Oh, langsung Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Bisa? Oke. Misalkan saya punya fungsi ini ya. Fungsi ini
kemudian mau saya gambar. Saya buat grafiknya gitu ya. Sebenarnya jadi plot, kemudian fungsinya saya tulis fx ya, koma, kemudian pada rentang x berapa? Ya, pada rentang x berapa? X sama dengan misalkan min 1 sampai t-nya 2 kali, misalkan sampai 5. Enter ya. Bisa mengikuti? Jadi fungsinya di depan, kemudian variabelnya berapa ya, sini. Ini bebas ya, jadi variabel itu variabel x-nya itu bebas, tidak harus 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya boleh yang lain. Misalkan dari min 10 sampai 10 boleh ya, tidak masalah. Jadi bebas, nilai x itu bebas. Atau cara menulisnya, kalau misalkan kita sebelumnya tidak menulis fungsinya di atas ini ya, kita boleh menuliskan fungsinya dulu di bawah. Ya, langsung itu ya, plot, kemudian fungsinya kita tulis f, ya, f, kemudian seperti biasa ya, f, x, oh sorry, nggak usah f, langsung aja 5x plus 10. Kemudian sudah fungsinya baru nilai x sama dengan min 1 sampai 5. Kurung tutup. Ya, jadi dua cara. Kita tulis dulu fungsinya, baru tulis plot, atau tulis plot langsung dengan fungsinya. Ya. Tuh. Mau yang kuadrat ya juga bisa ya, plot. Misalkan 2x kuadrat ya plus 3x misalkan. Min 5. Kemudian koma, misalkan x-nya dari min 10 misalkan sampai 10. Ya. Kalau kuadrat. Oke, sampai sini mungkin ada yang nggak bisa? Izin bertanya, Bapak. Untuk hasil gambarnya itu apa bisa di-save di Microsoft Word? Gimana? Untuk hasil gambar grafiknya itu apa bisa masuk di Microsoft Word gitu, Bapak? Di-copy di Microsoft Word? Kayaknya nggak bisa deh, Mas. Kayaknya ya. Tapi coba aja. Ini sih, kalau saya ya, ini coba. Kamu klik ini ya. Klik gambarnya, kemudian klik kanan, mungkin ada copy ya. Nah, ini coba kemudian di Word. Bisa enggak? Saya enggak pernah nyoba. Coba. Iya, Bapak. Oke. Jadi silakan coba bisa atau enggak. Nah, kemudian ini selanjutnya ya, mumpung tadi sudah klik kanan. Nah, selain cut, copy, bisa copy full size, precision ya, ya utuh gitu ya, mungkin ya. Di bawah sini ada lagi nih. Nah, ini kalian bisa coba. Ini style, itu style berarti bentuk ya, bentuk dari gambar itu. Mungkin kalau di 2 dimensi nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin kelihatan poin, nah bentuknya poin. Nah, lebih kelihatan mungkin nanti kalau gambarnya itu di 3 dimensi. Ya, 3 dimensi nanti kelihatan bedanya apa antara masing-masing style ya. Kemudian ada simbol. Simbol ini kita coba aja ya. Kalau punya diamond apa? Diamond itu berarti ujung biasanya sih. Biasanya simbol ya. Jadi ada simbol. Jadi di grafik itu ada simbol, ada titik atau apa yang tersimbol dengan bentuk tadi. Ada diamond, ada cross, gitu ya, di silang gitu ya. Nah, itu
Itu biasanya poin gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada titik-titik di dalam ada titik-titik di dalam grafik itu, kalau dengan simbol itu nanti akan muncul poin, diamond, cross. Nah, itu. Nah. Lanjut, kemudian ada line. Kalau line ini berarti bentuk garisnya dari sini ya. Nah, kalau ini kan garisnya garis biasa gitu ya. Nah, kalau dot berarti titik-titik. Kalau dash itu garis putus-putus ya. Kalau dash dot berarti gabungan titik dan garis. Ya. Saya bisa coba nih ya. Nah, kemudian ada color. Color itu bisa diubah ya. Jadi bisa jadi biru ya. Garisnya itu bisa jadi biru. Tadi kan merah, biru, hijau ya. Nah, itu kalian bisa ubah. Kemudian transparansi berarti semakin besar berarti semakin nggak kelihatan. Ya, jadi satu nggak kelihatan garisnya. 0, 11 ya. Saya ubah, nggak kelihatan kalau hijau. Kemudian transparansi sudah, kemudian access. Access itu berarti sumbu ya. Sumbu dari grafik. Berarti kalau normal ya seperti ini bentuknya, sumbu kartesius biasa ya, perpotongan. Kemudian kalau box, bentuknya kotak. Ada kotaknya ya. Kemudian kalau frame, nah, frame itu hanya kiri dan bawah. Ya. Kemudian ada, kalau non berarti nggak pakai sumbu ini ya. Sumbu kartesiusnya nggak ada, jadi hanya garis biasa atau kita normal ya, itu X. Kemudian ada legend. Legend itu berarti kita menampilkan keterangan ya, keterangan garisnya. Kalau satu ya nggak usah keterangan ya, misalkan gambarnya tuh 2 garis atau 3 garis atau 4 garis gitu ya. Nah, berarti kan butuh keterangan tuh. Nah, jadi tambah dengan legend ya. Title, judul, nah, kalau diklik di atas ada judul. Tinggal diketik ya. Space, kita ketik misalkan grafik apa? Grafik, fungsi, ya. Grafik, fungsi. Ya. Kalau usah di enter, diklik biasa aja. Ya. Kita tambah judul. Ini scaling. Jadi kalau scaling itu ini ya, apa namanya? Seperti diperkecil gitu ya. Jadi ukurannya dirubah. Ada manipulator ini ada scale. Nah, kursornya berubah ya. Kalau di grafiknya dia kursornya berubah. Kalau saya tekan klik kiri ya, kemudian saya naikkan ke atas, dia nge-zoom. Kalau saya turun ke bawah, dia zoom out. Ya. Bisa coba itu kalau scale. Kalau pen, nah ini bisa digeser. Kalau pen tuh kita bisa geser naik turun. Nah. Itu manipulator. Nah, ini biasa. Ya. Tuh. Nah, selain dari sini ada yang lain ya. Nah, jadi di sini kan nggak ada ketebalan nih ya. Ketebalan kan nggak ada. Nah, ketebalan tuh bisa kita rubah. Jadi ketebalan garisnya, garis grafiknya itu bisa kita rubah dengan menambahkan perintah di belakang X. Contoh, misalkan ini ya, ini deh, nggak usah dirubah. Jadi yang tadi selain apa namanya, selain kita bisa klik di sini, kita juga bisa tulis gitu ya. Contoh misalkan garisnya nih, garisnya saya rubah bentuknya menjadi dash gitu ya, misalkan garis putus-putus gitu ya. Jadi kalau mengetik itu berarti line style. Nah, kemudian apa? Nanti apa? Dash. Koma, kemudian mau nambah judul, berarti tambah dengan title ya. Title sama dengan
ketik, baru judulnya apa. Ya, grafik, fungsi, kuadrat. Ketik, koma. Nah, kalau tanda koma berarti kita nambah lagi ya, nambah perintah lagi. Misalkan apa? Warna, gitu ya. Warna ya color ya. Warna apa? Pink gitu ya. Boleh, nggak masalah. Nah, kemudian apa lagi? Oh tadi apa ketebalan ya? Kalau ketebalan itu thickness. Nah, thickness itu berarti antara 1 sampai 15. 4 misalkan. Atau 5 deh. Ya. Misalkan ini dirasa sudah cukup gitu ya. Kita enter, nah berubah. Line style-nya dash, putus-putus ya. Garis putus-putus. Ada title-nya di atas. Warnanya jadi pink. Ketebalannya 5. Ya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau tanya? Dicoba-coba dulu. Pak Danar, ini grafiknya saya kok nggak putus-putus ya? Nah, coba. Silakan. Coba di-share. Oke. Koma. Oke. X. Nah. 5. 5. Koma. Title. Oke. Sama dengan ya, oke. Koma. Oke, go. Grafik apa? Fitness. Kita. Enter. Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Kayaknya tadi itu ini sih. X-nya. Iya, dari X itu sih kayaknya bermasalahnya itu kenapa. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau mau ini ya, jadi kalau misalkan kalian biasa menulis gitu ya, kalian tahu, kadang itu nah, jadi depan, ini kan X-nya kan miring tuh ya, dia italic gitu miring ya. Nah, kalau dia italic berarti benar tulisannya, seperti inline style. Kemudian ketik lagi ternyata nggak italic gitu ya. Nah, berarti pasti ada kesalahan di situ. Jadi pasti kelihatan kalau misalkan nggak ini ya apa namanya nggak ada yang salah gitu ya dari ketikan kita, itu pasti kelihatan dari tulisannya itu. Izin bertanya Bapak. Ya. Punya saya yang grafik musik kuadratnya nggak italic tapi Jadi plot, scene, X ya. Nah, scene X. Berarti X-nya itu, tadi sudah saya bilang, ini berarti kita tidak bisa menggunakan yang namanya numerik, jadi bukan bilangan bulat. Sin, nah berarti trigonometri, berarti kalau kita menggambar, berarti harus menggunakan yang namanya apa? Sudut ya. Sudut. Nah, sudut berarti kalau di matematika biasanya sudut itu di dalam penggunaan trigonometri biasanya pakai apa? Radian ya, radian. Atau Iya, Mbak. radian. Atau apa? Kalau dalam radian. Derajat. Oke, derajat. Misalkan nih kalau
Hitungan, kalian tahu pi? Pi dalam radian berarti berapa? 180. 180. Berarti kalau misalkan kita, itu pi ya, kalau misalkan 2pi berarti 360. 360. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita mau menggambar dengan menggunakan yang namanya trigonometri, nah berarti kita ingat bahwa kita harus menggunakan yang namanya radian. Radian berarti identik dengan yang namanya pi. Nah, berarti x-nya itu harus ada simbolnya pi atau perintah pi. Jadi dari 0 sampai mau berapa? 2pi, 3pi, 4pi. Nah, itu ya. Jadi 2 misalkan 2pi ya. 2 kali, pi-nya hati-hati, bukan pi kecil, p-nya kecil, i-nya kecil, tapi p besar, i kecil. Karena nanti misalkan kamu menulis pi, p kecil, i kecil, nanti beda lagi artinya. Nah, jadi harus hati-hati. Ya. Nah, ini kemudian ke belakang, itu ya mungkin sama ini ya. Ini mau di copy juga boleh gitu ya. Bisa. Tinggal sampai mau nulis. Kita ganti warnanya aja. Apa? Nah. Ya, 2pi. Berarti kalau kalian pakai yang biasa gini, nggak mungkin muncul hasilnya. Mau dicoba ya boleh, silakan. Saya nggak mau. Jadi kalian bisa coba sendiri ya. Jadi misalkan kalau misalkan bedanya menggunakan yang ini numerik biasa, ini 10 sampai 10 misalkan gitu ya, atau ini 0 sampai 2pi atau 3pi gitu, bedanya apa? Nah, itu nanti kamu bisa cari sendiri ya, cari tahu sendiri. Grafik. Nah, itu ya. 2pi berarti kalau misalkan 3 di panjang. Ya. Tuh. Oke. Saya bisa coba sin, cos misalkan ya bisa coba sendiri ya, cos juga sama. Pokoknya trigonometri berarti harus ada seperti ini. Ya. Oke, kemudian dari situ kita bisa membuat yang gambar yang fungsinya itu ada dua atau lebih ya bisa. Gampangnya misalkan fungsi sin sama cos ya, kan. Kita tambahkan. Ini tinggal ditambahkan. Plot. Nah, hati-hati kalau mau menulis dua fungsi atau lebih, ditambah dengan kurung siku. Sin x tambah ya, tambah apa kali ya nanya ya? Oh, nggak usah tambah kali. Karena dua gambar ya, masing-masing terpisah ya, sin x cos x. Sudah tuh terakhir ya, berarti nanti mau 3 fungsi misalkan tan gitu ya, berarti koma tan. Ya, boleh nggak apa-apa. Jadi 3 fungsi, gambar 3 fungsi. Setelah fungsinya sudah tertulis semua, kurung tutup atau kurung siku ya, kurung siku tertutup, koma baru domainnya x berapa ya, x sama misalkan 0 sampai 3pi ya, 3 kali pi, koma misalkan sama seperti itu ya, sorry nggak sama karena 3 fungsi berarti lainnya misalkan 3 fungsi tadi berbeda lainnya bentuknya ya, sama kurung siku, kemudian line pertama misalkan dash gitu ya, kemudian kalau usah koma, kemudian yang kedua itu dot, koma, yang ketiga itu misalkan dash dot. Sudah 3, title, titlenya jadi 1 ya boleh.
Oke. Grafik trigonometri. Colornya ada 3 ya. Jadi bisa pink, bisa apa ya, hijau gitu ya, green, kemudian bisa apa, blue ya, boleh. Nah, sudah 3, kemudian tebalannya misalkan mau dibuat beda semua ya boleh, 5, misalkan 7, terakhir 10 misalkan, boleh, apa-apa, serah ya, bebas kan. Kemudian sudah. Nah, misalkan kita mau nambah keterangan nih, kan pakai legend ya. Nah, legend sama dengan petik, kok petik. Nah, ini. Legend itu berarti yang pertama apa? Grafik sinus, gitu ya. Grafik sinus. Koma, ketik lagi, grafik kosinus. Ketik lagi, koma, ketik lagi, grafik tangan. Ketik, tutup, bilat. Legend sudah. Oke, ya. Sudah semua, enter. Nah, tuh, jadinya kayak gitu. Nah, kelihatan ya. Nah, ada fungsi tangannya. Kalau saya kurangi, nah, tetap aja ada tangannya soalnya. Yang bikin pusing itu tangan sih. Biar saya tangannya saya hilangin aja deh. Daripada nggak kelihatan. Trigonometri biru ya. Kemudian ini mungkin saya kurangi aja deh, nggak 5. Ini 4. Ini 2 deh. Nah, ya. Jadi yang pink itu grafik sinus ya, bentuknya dash. Yang hijau ya hijau kan, hijau itu grafik kosinus, bentuknya dot gitu ya. Tuh. Nah, nanti kombinasikan, tidak hanya trigonometri ya, tidak hanya trigonometri, misalkan fungsi yang kuadrat ya bisa gitu ya, yang penting fungsinya ditulis ya, tulis dulu boleh. Jadi seperti ini misalkan ya, kita punya 2 fungsi misalkan gitu ya, f sama g gitu ya, ya tulis saja di sini nanti x sama fx sama gx. Nah, x-nya berapa sampai apa? Nah, gitu sih. Nah, kita mau ini ya, misalkan ini saya mau buat yang ini deh. Ini sama yang ini misalkan, oke ya. Ini aja langsung deh. Koma, yang atas itu apa? 5x plus 10 ya. 5 kali x plus 10. Koma. Ringkasnya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, kita nyoba. Nah, tuh ya. Jadi perpotongan di sini. Kalau misalkan kalian nggak kelihatan ya di scaling itu ya, manipulator di scale. Nah,
titik berapa sih? Ya, masih nggak kelihatan ya, manipulatif lagi. Define titik berapa nih? Ya, jadi kalian bisa tahu persis di titik berapa sih gitu ya. Atau kalau misalkan bingung kayak gitu, ini satu. Perhatikan di sini. Ini kan titik nih. Titik ya. Nah, nih berapa nih? Kita bisa mengira-ngira tuh di sini berapa titiknya. Tuh. -2, itu, koma 1. Nah, ini juga bisa kita kira-kira tuh titiknya berapa tuh? 3,19 sama 25,87. Nah, itu kita bisa kira-kira titik potong. Nah, tuh. Silakan bisa dicoba-coba ya. Itu tadi. Sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan? Ada? Tidak ada? Mungkin ada yang ada bermasalah? Bermasalah. Saya, Pak. Nah, kenapa? Ini izin share screen ya, Pak. Boleh. Sama kakak tanya, gimana caranya? Ya, jadi tidak semua harus ke saya gitu ya. Nanti tanya satu-satu ke saya lagi gitu. Iya, jadi coba dicari secara mandiri, tanya sama kakak angkatannya gitu ya. Nah, baru misalkan memang nggak bisa, mentok baru nanti kita bahas minggu depan. Ya. Oke, mungkin hari ini cukup itu dulu. Kita belajar tentang itu, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Masih mungkin dengan plot ya, tapi yang 3 dimensi. Kemudian ada yang lain dengan mungkin gambar koordinat polar, macam-macam. Yang penting buku kalkulus itu bisa selesai lah gitu ya, kalian bisa sampai kalkulus integral gitu ya, bisa menggunakan level itu. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama.